Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik, yang mengasihi dan menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, yang berkuasa, yang mengasihi kami, yang selalu bersama menyertai kami. Allah yang Immanuel, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Dan kembali kami ada saat ini karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 24-27. Tertulis demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada orang-orang Saduki yang hendak mencobai Tuhan Yesus. Orang-orang Saduki ini tidak percaya akan kebangkitan. Dan itu sebabnya mereka ingin mencobai Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang menurut pemikiran mereka adalah pertanyaan yang brilian. Tapi sebenarnya pertanyaan yang bodoh dari sudut pandang Tuhan. Dan juga bodoh dari sudut pandang orang-orang yang sudah percaya dan mengerti akan kebenaran. Orang-orang Saduki ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana nantinya keadaan seorang istri yang di bumi punya 7 suami, yang ia nikahi karena yang satu meninggal, dan kemudian ia menikah lagi, dan meninggal lagi, menikah lagi sampai akhirnya secara total punya 7 suami. Bagaimana nanti di sorga? Siapa yang akan menjadi suaminya? Mendengar pertanyaan ini, Tuhan Yesus menjawab dengan perkataan, "Kamu sesat." Sesatnya orang-orang Saduki adalah karena mereka tidak mengerti akan kitab suci maupun kuasa Allah. Sekalipun mereka membaca kitab suci, tapi mereka tidak mengerti, tidak punya pemahaman akan kitab suci. Ada banyak orang yang membaca Alkitab, tapi pikirannya lari ke sana ke sini, tidak bisa memahami akan kebenaran, bahkan menafsirkan Alkitab seenaknya sendiri. Orang-orang Saduki selain tidak mengerti akan kitab suci, mereka juga tidak mengerti akan kuasa Allah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dan Allah sanggup untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Allah sifatnya kekal, hidup untuk seterusnya dan selamanya. Dan Allah juga memberikan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang telah berkorban bagi kita. Di dalam Dia ada kuasa kebangkitan, dan kuasa kebangkitannya memberikan kita hidup yang kekal. Sorga bukan soal kawin-mawin. Tidak ada acara pernikahan seperti layaknya pernikahan di bumi. Di sorga itu tidak ada soal kawin dan dikawinkan. Di bumi ada perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah supaya ada pelipat gandaan jumlah manusia, supaya ada pertambahan populasi penduduk di bumi. Tapi di sorga tidak ada lagi tujuan yang demikian. Perkawinan hanya ada di bumi, dengan maksud yang mulia yang Tuhan rancangkan. Dan perkawinan itu sudah tidak ada lagi di sorga. Tuhan Yesus katakan di dalam ayat-ayat ini, bahwa di sorga setiap orang yang ada di sana hidup seperti malaikat. Apa maksud hidup seperti malaikat? Yaitu keadaan kita adalah kita hidup di dalam roh,
hidup menurut roh, hidup secara rohani. Roh adalah dimensi kehidupan di sorga. Memang nanti ada tubuh kebangkitan jasmani, tapi tubuh kebangkitan itu adalah tubuh kemuliaan yang telah diubahkan, sehingga kita tidak lagi dipengaruhi, dikendalikan atau dikuasai oleh keinginan daging seperti ketika di bumi, tapi kita dikendalikan secara rohani. Kita menjadi seperti malaikat di sorga karena aktivitas kita di sana adalah melayani Tuhan. Mungkin ada orang yang mengatakan bosan hidup di sorga karena hanya melayani Tuhan, tapi tidak sama sekali. Setiap kita yang hidup untuk Tuhan tidak akan pernah merasa bosan dalam melayani Tuhan. Kita akan jadi seperti malaikat di sorga karena pekerjaan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Akan ada langit baru dan bumi baru, di mana kita akan mengemban tugas yang diberikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sorga tidak ada lagi dosa. Karena itu kita tidak akan lagi melakukan dosa. Di sorga tidak ada air mata, karena Tuhan sudah menghapus segala penderitaan. Yang ada di sorga hanyalah sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Biarlah kita semua memiliki pengertian yang benar tentang kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di dalam sorga bersama dengan Tuhan, di mana kita akan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian bahwa di sorga bukanlah soal kawin-mawin, tapi di sorga kami akan hidup seperti malaikat, dan hidup kami akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah dari Tuhan. Tuntun kami selalu ya Tuhan, dan berikan kami pengertian lebih lagi untuk mengenal akan firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan, kami alami mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.